Mengapa disebut gereja Katolik? Apa artinya Katolik? Kata Katolik berasal dari kata dalam bahasa Yunani katolikos, yang berarti semuanya, seluruhnya, utuh, lengkap, universal. Kata katolikos terbentuk dari dua kata, yaitu kat dan holis. Kat berarti di seluruh atau di sepanjang, sedangkan holis berarti semuanya, seluruhnya, lengkap, komplit. Dari holis inilah dalam bahasa Indonesia saat ini kita mengenal istilah holistik yang artinya menyeluruh. Kat dan holis ketika diucapkan akan berbunyi katholis. Dari katholis inilah kata katolikos terbentuk. Yuk kita perhatikan sepenggal ayat dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31 berikut dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Teks yang berwarna merah ini bunyinya Klisa Katolis. Baiklah, admin akan coba membaca seluruh teksnya meskipun mungkin akan terdengar belepotan. Ameneon Klisia Katolis tis Iudias kai Galileas kai Samarias Asian Eirinin. Dalam bahasa Indonesia, penggalan ayat ini diterjemahkan sebagai berikut. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Frasa yang berwarna merah, jemaat di seluruh, inilah yang dalam bahasa aslinya, jika dieja akan berbunyi Ecclesia Katholis. Namun jika diucapkan akan berbunyi Klisia Katolis. Jadi, Klisia Katolis artinya jemaat di seluruh, atau sama artinya dengan jemaat semuanya. Eklesia atau ketika diucapkan menjadi klisa, yang dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata jemaat, merujuk pada persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Eklesia adalah istilah yang dipakai oleh intern mereka untuk menyebut kelompok mereka sendiri, sementara orang-orang di luar kelompok mereka menyebut mereka sebagai Kristianus, yang dalam bahasa Indonesia menjadi orang-orang Kristen. Artinya, orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus. Jadi, Eklesia adalah jemaat Kristen. Sebutan Kristen yang semula bernada negatif, sebab mereka adalah pengikut Kristus yang mati tersalib. Sedangkan salib adalah hukuman yang paling hina, yang biasa dijatuhkan kepada penjahat besar. Namun bagi para pengikut Kristus, justru menjadi kebanggaan. Karena itu, mereka juga kemudian menggunakan sebutan Kristen untuk diri mereka sendiri. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 menyebutkan bahwa di Antiochialah jemaat orang-orang yang percaya kepada Kristus pertama kali disebut orang-orang Kristen. Nah, ini teksnya nih ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di dalam naskah aslinya, teks ini menggunakan kata Eklesia dan Kristianus. Eklesia untuk menunjukkan jemaatnya atau persekutuannya, sedangkan Kristianus untuk menyebut orang-orangnya. Isinya Eklesia adalah orang-orang Kristen. Kata Eklesia kemudian di Indonesia menjadi gereja. Loh, kok jauh amat ya? Iya, memang jauh. Karena kata gereja sendiri memang datangnya dari jauh, yaitu dari Portugis. Orang-orang Portugislah yang membawa kata gereja. Orang Portugis menyebut Eklesia dengan igreja. Kemudian setelah sampai di Nusantara, lidah orang Indonesia menyebutnya gereja. Perubahan bunyi dari Eklesia menjadi igreja, kemudian menjadi gereja, terjadi karena perbedaan lafal. Namun maksudnya sama. Seperti dari asal-usul katanya, gereja atau igreja atau eklesia
Pertama-tama bukan tentang bangunan atau tempat, melainkan tentang jemaat atau persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dari urian tadi kita tahu artinya gereja Katolik atau Ecclesia Katolis adalah gereja seluruhnya, gereja yang utuh, gereja yang komplit bin lengkap, gereja yang universal. Gereja ini sudah ada sejak masa Kristus hingga kini dan akan tetap ada sepanjang segala zaman yang isinya adalah orang-orang Kristen. Jadi umat Katolik disebut juga orang-orang Kristen. Benarkah gereja telah ada sejak zaman Kristus? Benar. Jika kita mengikuti penjelasan tadi bahwa gereja berasal dari kata Ecclesia yang artinya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sedangkan pada masa Kristus telah ada banyak sekali orang yang percaya kepadanya. Juga kalau yang dimaksud adalah sebuah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, tentu saja pada masa Yesus, ke-12 murid Yesus telah hidup dalam satu persekutuan. Mereka berkumpul menjadi satu persekutuan karena mereka sama-sama percaya dan mengikuti Yesus. Dengan demikian, tidak dapat diragukan lagi bahwa gereja telah ada sejak masa Yesus. Dan Yesus sendirilah yang mendirikan gereja. Ini adalah bahasa asli Injil Matius pasal 16 ayat 18 hingga 19. Maaf ya, admin tidak akan membaca semua bahasa Yunaninya. Angel tenan pokoknya. Nanti ditertawakan karena belepotan. Dalam bahasa Indonesianya, kedua ayat ini berbunyi demikian. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan diikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Jelas bahwa menurut ayat ini, Yesus sendirilah yang mendirikan jemaatnya. Teks aslinya untuk kata jemaat adalah yang berwarna merah, menggunakan kata eklesian. Kata eklesian ketika diucapkan akan berbunyi klisan. Eklesian atau klisan adalah bentuk genetif dari kata eklesia yang artinya adalah jemaat atau gereja. Nah, jelas bukan? Gereja telah ada sejak masa Yesus dan Yesus sendirilah yang mendirikan gereja. Maka gereja dalam arti jemaatnya atau eklesia telah ada dari sejak zaman Yesus. Apakah gereja yang didirikan Yesus adalah sama dengan gereja Katolik yang ada sekarang ini? Kutipan dari Injil Matius ini sangat penting untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, admin akan bacakan sekali lagi. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Dari teks ini setidaknya ada 4 hal penting yang patut kita garis bawahi. Pertama, Yesus sendiri yang mendirikan jemaatnya atau gerejanya. Kedua, Petrus mendapat kuasa yang istimewa di dalam gereja yang didirikan oleh Yesus, yaitu sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Ketiga, gereja tidak akan musnah sebab alam maut tidak akan menguasainya. Keempat, kuasa yang diberikan Yesus kepada Petrus dapat menghubungkan antara yang duniawi dengan yang surgawi, antara yang manusiawi dengan yang ilahi, antara yang fana dengan yang baka.
Nah, dari keempat poin ini tergambar bahwa gereja yang didirikan oleh Yesus bersifat holistik, yaitu akan selalu ada di sepanjang zaman, menyangkut hal-hal duniawi yang fana maupun hal-hal surgawi yang baka, dengan posisi Petrus yang istimewa di dalamnya. Sebelum Yesus naik ke surga, ia memberi amanat kepada para rasulnya demikian: "Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk." Injil Markus pasal 16 ayat 15. Kepada seluruh dunia dan segala makhluk, artinya mencakup semua, alias holistik, alias Katolik. Dan benar, para rasul akhirnya menyebar ke segala penjuru. Petrus sendiri mewartakan Injil sampai ke kota Roma. Sementara rasul-rasul yang lainnya ada yang sampai ke Syria, Mesir, Yunani, Makedonia, Armenia, Sisilia, Ethiopia, dan bahkan ada yang sampai ke India. Meskipun mereka tersebar ke segala penjuru dunia, namun mereka tetap berada dalam satu persekutuan dengan Petrus sebagai yang utama dari antara mereka. Kota Roma adalah kota terakhir yang ditinggali Petrus sebelum dieksekusi mati oleh pengadilan Romawi. Petrus adalah uskup Roma yang pertama. Karena wafat di Roma, maka penggantinya di Roma adalah juga penerus mandat dan kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus sejak dulu hingga sekarang dan akan selama-lamanya. Itulah mengapa gereja Katolik berpusat di Roma, yaitu di Vatikan. Vatikan berada di tengah-tengah kota Roma, bukan di Yerusalem. Mengapa? Karena kota Roma adalah tempat terakhir Rasul Petrus memimpin gereja Kristus. Mungkin seandainya tempat Petrus memimpin gereja Kristus sampai akhir hayatnya di Yerusalem, maka Yerusalemlah yang menjadi pusat gereja Katolik. Jadi terlihatlah kesinambungan antara gereja yang didirikan oleh Kristus dengan gereja yang dipimpin oleh Petrus dan gereja Katolik saat ini. Pemirsa, dari urian tadi cukup jelas bahwa gereja Katolik adalah gereja yang satu, utuh, dan menyeluruh. Satu, utuh, dan menyeluruh juga dalam hal ajaran. Sekalipun gereja Katolik ada di mana-mana di seluruh dunia dan ada di sepanjang zaman, dari dulu hingga kini dan akan selamanya, tetapi hakikatnya adalah satu dan mempunyai hubungan sejarah maupun tradisi iman secara langsung dengan para rasul dan Yesus Kristus sendiri di dunia ini maupun di surga. Inilah gereja yang am dan rasuli, Katolik dan apostolik, gereja warisan para rasul. Oleh karena itu, seorang yang beriman Katolik tidak boleh eksklusif. Seorang yang beriman Katolik harus membuka diri kepada semua orang, bahkan sesuai amanat Kristus, membuka diri kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil adalah kabar gembira tentang keselamatan. Mewartakan Injil kepada segala makhluk berarti menjadi berkat dan rahmat bagi semesta alam. Pemirsa, sekalipun admin telah berusaha sedapat mungkin menggunakan sumber-sumber terpercaya untuk menyusun narasi dalam video ini, tetapi karena keterbatasan yang admin miliki, mungkin saja terdapat kekurangan dan bahkan mungkin juga ada kekeliruan di dalamnya. Dengan semangat koreksio fraterna, koreksi persaudaraan yang bersifat membangun, Anda dapat menuangkan pendapat Anda pada kolom komentar. Terima kasih Anda telah menyimak video ini. Jika Anda merasa bahwa video ini berguna, silakan bagikan kepada saudara-saudari, sahabat, dan kenalan Anda.